Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi melalui renungan malam pada hari ini. Rema bagi kita pada malam hari ini diambil dari Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 6. Perikop sebagaimana tertulis di dalam Alkitab kita, bisa kita lihat tertulis kerajaan 1000 tahun. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, selamat malam. Pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, sebagai renungan malam menghantarkan kami sebentar lagi akan beristirahat. Berfirmanlah Tuhan, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 mengenai kerajaan 1000 tahun akan kami renungkan pada malam hari ini untuk memperkuat keimanan kami. Turunkan Roh Kudus kepada satu kami persatu supaya kami bisa memperoleh firman yang hidup dalam kehidupan kami, bekal dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, beginilah firman Tuhan buat kita malam hari ini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal dan kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Dan tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rema malam hari ini buat kita cukup menggelitik. Kalau kita melihat judulnya ya, di Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Judul di perikop Alkitab kita tertulis kerajaan 1000 tahun. Kalau dibaca seperti sebuah judul film atau cerita hikayat saja. Kerajaan 1000 tahun. Biasanya judul-judul itu kan judul-judul untuk tema-tema cerita ya. Tetapi Wahyu ini memang berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam pelajaran filsafat atau teologia, pewahyuan oleh Yohanes yang dinyatakan dalam wahyu ini dinyatakan sebagai suatu eskatologi, yaitu suatu pemahaman yang berkaitan dengan peristiwa di masa depan dalam sejarah manusia, atau mengenai nasib akhir dari seluruh umat manusia, atau berbicara tentang kiamat atau akhir zaman. Itulah pelajaran, kalau kita pelajaran filsafat dan teologia, dia merupakan sebuah eskatologi. Nah, pada malam hari ini ada baiknya kita juga lebih menitipkan renungan kita kepada makna penting
yang terkandung di dalam Yohanes 20 yang kita bahas pada malam hari ini. Yaitu bagaimana sesungguhnya di akhir zaman Allah memperlakukan orang-orang benar di hadapan Kristus semerasa mereka hidup. Saya ulangi ya. Jadi bagaimana sesungguhnya di akhir zaman Allah memperlakukan orang-orang benar di hadapan Kristus semasa mereka hidup dulunya. Jadi untuk itu saya memberikan tema bagi kita malam hari ini, orang benar akan memperoleh kehidupan kekal. Orang benar akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu pasal 20 ini difirmankan bagaimana Tuhan melalui malaikatnya melemparkan iblis atau setan ke jurang maut. Kemudian pintu jurang maut tersebut dimeteraikan Allah selama 1000 tahun. Sehingga iblis tersebut tidak bisa keluar dengan leluasa. Dan manusia tidak lagi diganggu oleh iblis. Banyak pandangan yang berbeda dari para ahli teologi perihal arti 1000 tahun ini. Bahkan ada yang menyatakan 1000 tahun ini sebagai masa yang panjang. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8b difirmankan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi, apalah bedanya bila 1000 tahun itu memang persis 1000 tahun, atau 1000 tahun itu sama dengan satu hari di hadapan Allah. Karena waktu itu adalah milik Tuhan. Tahun itu milik Tuhan. Dan ia menguasai waktu itu sepenuhnya. Bagi Allah, ruang dan waktu itu tidak ada artinya apa-apa bagi Tuhan. Yang terpenting malam hari ini kita renungkan bahwa di dalam masa 1000 tahun itu, Allah memberikan kuasa kepada orang-orang benar di hadapannya untuk memerintah dan menghakimi. Meskipun kemudian ada masanya Allah melepaskan iblis untuk sedikit waktu lamanya. Tetapi kemudian Allah kembali menjerumuskan iblis itu lagi ke dalam jurang maut untuk selama-lamanya. Kekal, dia dijerumuskan ke dalam jurang maut secara kekal. Ini bisa kita baca di Wahyu 20 ayat 10. Dalam masa 1000 tahun ini, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan akan dibangkitkan. Mereka akan menjadi imam, tidak akan lagi mengalami kematian yang kedua. Jadi mereka akan dibangkitkan menjadi imam dan tidak akan mengalami lagi kematian yang kedua. Lalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus memerintah dan diberi kuasa untuk menghakimi. Nah, yang menariknya di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang-orang benar ini? Seperti yang digambarkan dalam Wahyu 20 ayat 1-6 yang menjadi perikop kita malam hari ini, orang-orang yang benar di hadapan Allah adalah orang-orang yang di masa hidupnya dulu tetap tekun menjaga imannya dan senantiasa berjaga-jaga dengan berdoa hingga akhir hidupnya agar tidak sampai jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan karena kesetiaannya, mereka juga rela mati untuk Tuhan. Itulah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Apabila kita hidup benar seperti demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita juga akan selalu dibenarkan oleh Allah. Dan bercahaya bagaikan matahari yang mampu menerangi orang-orang yang hidupnya terpengaruh oleh iblis. Jadi, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka pengaruh atau pencobaan yang dari iblis itu tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Karena kita akan menjadi cahaya bagaikan matahari yang mampu menerangi orang-orang yang hidupnya terpengaruh oleh iblis. Untuk orang-orang yang sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selama masa 1000 tahun ini, hanya orang-orang yang benar di hadapan Allah lah yang akan dibangkitkan. Itu tertulis tadi di Wahyu 20 ayat 1-6. Dan itu adalah kebangkitan yang pertama. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak benar di hadapan Allah
tidak akan memperoleh kebangkitan dan akan masuk ke dalam kematian kekal kelak. Wahyu bahkan menyatakan orang-orang yang dibangkitkan itu akan berbahagia, kudus. Nah, inilah yang seharusnya sangat kita rindukan saat ini, yaitu kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas kita. Karena apa? Karena kita sudah mengimani dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Karena kita percaya bahwa kita sebagai orang yang sudah meyakini Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, penebus kita akan diangkat sebagai imam-imam Allah dan Kristus. Memerintah sebagai raja bersama Tuhan untuk 1000 tahun lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita boleh masuk ke dalam kelompok orang-orang benar itu? Jawabannya adalah, lakukanlah perintah Tuhan seperti yang diinginkan olehnya, agar kita boleh mendapatkan buahnya dari Tuhan, yaitu hidup kekal bersama Kristus kelak bila mana masa penghakiman datang. Nah, oleh sebab itu, renungan kita pada malam hari ini memberikan pesan bagi kita. Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah, yang pertama, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Yang kedua, senantiasalah bertekun dalam iman, sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 1-2. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah, setialah kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita didera, difitnah, ya, tertulis sebagaimana dalam firman Tuhan Roma 2 ayat 24. Yang keempat, agar kita benar di hadapan Allah, tekunlah mengikut Yesus, memikul salib dan menyangkal diri. Bahkan kita harus siap untuk kehilangan nyawa kita sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu tertulis di Lukas 9 ayat 23-24. Yang kelima, bahwa sebagai orang-orang yang benar di hadapan Allah, kita harus taat menjalankan firman Tuhan. Ya, harus taat menjalankan firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Itu tertulis di Matius 7 ayat 24-25. Yang terakhir, yang menjadi pesan buat kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah, dan kita bisa menjadi hakim-hakim bagi Tuhan dan Kristus, dan berkuasa untuk kebenaran Tuhan. Senantiasalah kita hidup dalam pimpinan Roh. Karena Roh Kudus sudah diturunkan bagi kita pada saat Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Itu tertulis di Kolose 3 ayat 16. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan kita, rema bagi kita pada malam hari ini dari firman Tuhan Wahyu 20 ayat 1-6 yang bisa kita renungkan, kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita untuk memperkuat iman kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh tetap hidup dan bersemayam dalam hati kita. Iman kita semakin kuat, kehidupan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin dengar-dengaran kepada Tuhan, berbelas kasihan kepada sesama manusia. Dan terutama iman kita boleh semakin dikuatkan, dan kita boleh memenangkan kehidupan ini. Dan kita akan menjadi orang yang benar di hadapan Allah kelak, dibangkitkan dan menjadi hakim bagi Tuhan dan bagi Kristus, berkuasa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena pada malam hari ini, Wahyu 20 ayat 1-6, firman Tuhan mengingatkan kami kembali, supaya kami tetap senantiasa berdisiplin menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah, supaya kami kelak dibangkitkan kembali di masa kerajaan Tuhan yang 1000 tahun tersebut. Bantulah kami Tuhan, supaya kami bisa masuk ke dalam orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah renungan bagi kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam bagi kita, selamat beristirahat.
Tetap jaga kesehatan, prokes kesehatan tetap kita jalankan. Tuhan Yesus memberkati.